Tika menghela napas panjang saat dia melangkah keluar dari rumah barunya. Hari itu adalah hari yang cerah, dan sinar matahari menyinari halaman kecil di depan rumah. Dia baru saja pindah ke lingkungan ini setelah perceraian yang menyakitkan, dan meskipun dia berusaha untuk terlihat kuat, hatinya masih terasa berat. Dengan satu anak yang harus dia jaga, Tika merasa tertekan dan kesepian. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, tetapi kadang-kadang, rasa kehilangan dan kesepian itu datang menghantui. Anak Tika, Rani, berusia 5 tahun, adalah sumber kebahagiaan dan kekuatannya. Tika melihat Rani berlari-lari di taman kecil di depan rumah, tertawa ceria saat bermain dengan bola. Melihat senyuman anaknya membuat Tika merasa sedikit lebih baik, tetapi dia juga merindukan kehadiran seseorang yang bisa dia ajak berbagi cerita dan tawa. Setelah beberapa saat, Tika memutuskan untuk bergabung dengan Rani di taman. Dia duduk di bangku kayu yang ada di sana, mengawasi anaknya bermain. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria tampan yang sedang berjalan mendekat. Pria itu memiliki postur tubuh yang tegap, dengan rambut hitam yang rapi dan senyuman yang menawan. Tika merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya, merasa canggung. Pria itu menghampiri mereka dan memperkenalkan diri. "Halo, saya Ardi, tetangga baru di sebelah rumah. Anakmu sangat lucu," katanya sambil tersenyum ke arah Rani. Tika merasa sedikit terkejut, tetapi dia membalas senyuman Ardi. "Terima kasih, saya Tika." "Ini Rani," jawabnya sambil menunjuk ke arah anaknya. Rani, yang mendengar namanya disebut, langsung menghampiri Ardi. "Halo, Pak Ardi. Mau main bola sama aku?" tanyanya dengan semangat. Ardi tertawa kecil. "Tentu saja. Ayo kita main." Dia kemudian berjongkok dan mulai bermain bola dengan Rani. Tika melihat interaksi mereka dengan rasa hangat di hatinya. Ardi tampak sangat baik dan penuh perhatian, dan Rani sangat senang. Setelah beberapa saat bermain, Ardi menghampiri Tika lagi. "Kamu tidak ikut bermain, Tika?" tanyanya dengan nada ramah. Tika tersenyum, tetapi dia merasa sedikit canggung. "Oh, tidak. Saya lebih suka mengawasi Rani dari sini," jawabnya. "Kalau begitu, saya akan menjaga Rani sebentar. Kamu bisa beristirahat," Ardi menawarkan. Tika merasa terkejut dengan tawarannya, tetapi ada sesuatu dalam diri Ardi yang membuatnya merasa nyaman. "Baiklah, terima kasih," jawab Tika, merasa sedikit ragu tetapi juga senang. Dia menyaksikan Ardi dan Rani bermain, dan hatinya terasa lebih ringan. Setelah beberapa saat, Rani kembali ke Tika dengan wajah ceria. "Ibu, Pak Ardi jago banget main bola," serunya. Tika tersenyum, merasakan kebahagiaan anaknya. "Iya, dia memang tampan dan jago," gumamnya, tanpa menyadari bahwa dia mulai terpesona oleh Ardi. Setelah bermain, Ardi duduk di sebelah Tika di bangku. "Kamu baru pindah ke sini, ya?" tanyanya. "Ya, baru sekitar 2 minggu. Masih beradaptasi," jawab Tika, merasa sedikit lebih nyaman berbicara dengan Ardi. "Kalau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya bisa membantu dengan apapun," Ardi menawarkan dengan tulus. Tika merasa terharu dengan tawaran itu. "Terima kasih, Ardi. Itu sangat baik dari kamu," katanya, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Tika menceritakan tentang Rani dan bagaimana dia berusaha untuk menjadi ibu yang baik setelah perceraian. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Tika merasa ada koneksi yang mulai terjalin di antara mereka. Saat matahari mulai terbenam, Tika merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus pulang untuk menyiapkan makan malam untuk Rani. "Terima kasih atas waktu yang menyenangkan, Ardi. Rani sangat senang bermain denganmu," kata Tika saat mereka beranjak pergi. "Sama-sama, Tika. Senang bisa bertemu dengan kalian. Kita harus bermain lagi lain kali," jawab Ardi dengan senyuman yang membuat Tika merasa berdebar. Setelah kembali ke rumah, Tika tidak bisa berhenti memikirkan Ardi. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang pria itu. Dia tampan, baik hati, dan sangat perhatian. Tika berusaha menepis perasaan itu, merasa tidak pantas untuk merasakan ketertarikan setelah apa yang dia alami. Namun, semakin dia berpikir, semakin sulit untuk mengabaikannya. Malam itu, saat Tika menidurkan Rani, dia merenungkan pertemuan mereka. Dia merasa seolah-olah ada harapan baru yang mulai tumbuh dalam hidupnya. Mungkin,
Hanya mungkin, dia bisa menemukan kebahagiaan lagi. Hari-hari berlalu, dan Tika dan Ardi semakin sering bertemu. Mereka saling menyapa di taman, dan Ardi sering membantu Tika dengan berbagai hal, seperti membawa belanjaan atau memperbaiki pagar rumah. Setiap kali mereka bertemu, Tika merasakan ketegangan yang semakin dalam. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak hanya merasa nyaman dengan Ardi, tetapi juga tertarik padanya. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Ardi bertanya, Tika, apa kamu pernah berpikir untuk pergi keluar, hanya kita berdua? Tika terkejut dengan pertanyaan itu. Dia merasa jantungnya berdegup kencang. Maksudmu, kencan? Tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ardi tersenyum, ya, kencan. Aku ingin mengenalmu lebih baik. Tika merasa bingung. Dia ingin sekali menerima tawaran itu, tetapi rasa takut dan keraguan muncul dalam pikirannya. Aku tidak tahu, Ardi. Aku masih merasa ragu, jawabnya, suaranya bergetar. Ardi mengangguk, memahami keraguan Tika. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini jika kamu siap, katanya dengan lembut. Malam itu, Tika tidak bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan Ardi dan tawarannya. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk membuka hati dan ketakutan akan masa lalu. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan tak terduga ini telah mengubah hidupnya. Dengan perasaan campur aduk, Tika tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Apakah dia siap untuk melangkah ke dalam dunia baru yang penuh kemungkinan, ataukah dia akan tetap terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya? Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan itu. Di tengah kebingungan dan harapan, Tika merasakan bahwa hidupnya mungkin akan segera berubah. Dia hanya perlu menemukan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Hari-hari berlalu, dan Tika semakin sering bertemu dengan Ardi. Setiap kali mereka bertemu di taman, Tika merasakan ketegangan yang semakin dalam antara mereka. Ardi selalu memiliki cara untuk membuatnya tertawa, dan Rani sangat menyukai kehadiran Ardi. Tika merasa seolah-olah hidupnya mulai berwarna kembali, meskipun dia masih berjuang dengan rasa takut dan keraguan. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Tika dan Rani pergi ke taman untuk bermain. Tika melihat Ardi sedang duduk di bangku, membaca buku. Dia merasa jantungnya berdegup kencang saat mendekati Ardi. Hai, Ardi, sapanya dengan senyuman. Ardi menatapnya dan tersenyum lebar. Hai, Tika. Senang melihatmu. Apa Rani sudah siap untuk bermain? Tanyanya, mengalihkan perhatian dari bukunya. Dia sudah tidak sabar, jawab Tika, melihat Rani yang sudah berlari-lari di sekitar taman. Ardi bergabung dengan mereka, dan mereka menghabiskan waktu bermain bola dan berlari-lari. Tika melihat betapa bahagianya Rani saat bermain dengan Ardi. Dia merasa senang melihat anaknya tersenyum, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Ardi. Setelah bermain, mereka duduk di bangku taman, menikmati angin sore yang sejuk. Tika merasa nyaman berada di dekat Ardi, dan mereka mulai berbincang lebih dalam. Kamu tahu, Tika, aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Rasanya seperti kita sudah saling mengenal lama, kata Ardi, menatap Tika dengan serius. Tika merasa pipinya memerah. Aku juga merasakannya. Rasanya aneh, tapi aku merasa nyaman berbicara denganmu, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ardi tersenyum, dan Tika merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Apa yang kamu lakukan sebelum pindah ke sini? Tanyanya. Tika menghela napas, merenungkan pertanyaannya. Sebelum pindah, aku bekerja sebagai desainer grafis. Tapi setelah perceraian, aku memutuskan untuk fokus pada Rani dan mencari tempat yang lebih baik untuk kami, jelasnya. Ardi mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu keputusan yang berani. Aku bisa melihat betapa kamu mencintai Rani, katanya, membuat Tika merasa dihargai. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Tika merasa semakin dekat dengan Ardi, dan dia mulai membuka diri tentang masa lalunya. Dia menceritakan tentang kesedihan yang dia rasakan setelah perceraian dan bagaimana dia berjuang untuk menemukan kebahagiaan lagi. Ardi mendengarkan dengan seksama, dan Tika merasa ada kehangatan dalam tatapan Ardi. Kamu sangat kuat, Tika. Aku kagum dengan cara kamu menghadapi semua ini, katanya dengan tulus. Tika merasa terharu mendengar pujian itu. Terima kasih, Ardi.
Itu berarti banyak bagiku, jawabnya, merasakan air mata menggenang di matanya. Malam itu, saat Tika pulang ke rumah, dia merasa hatinya lebih ringan. Dia tidak hanya merasa nyaman dengan Ardi, tetapi juga merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Dia mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, dia bisa membuka hatinya lagi. Beberapa hari kemudian, Ardi mengajak Tika dan Rani untuk pergi ke festival lokal yang diadakan di dekat taman. Ayo, kita pergi bersama. Ada banyak permainan dan makanan enak, ia ajak Ardi dengan semangat. Tika merasa ragu, tetapi melihat antusiasme Rani, dia akhirnya setuju. Baiklah, kita akan pergi, jawabnya, merasa bersemangat meskipun ada sedikit rasa takut di dalam hatinya. Hari festival tiba, dan Tika mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri. Rani sangat bersemangat, dan Tika merasa senang melihat anaknya begitu bahagia. Saat mereka tiba di festival, suasana ramai dan penuh warna menyambut mereka. Tika melihat Ardi sudah menunggu di pintu masuk, tersenyum lebar saat melihat mereka. Wow, kalian berdua terlihat luar biasa, puji Ardi, membuat Tika merasa tersanjung. Mereka mulai menjelajahi festival, mencoba berbagai makanan dan bermain permainan. Tika merasa sangat bahagia melihat Rani tertawa dan bermain. Ardi selalu berada di samping mereka, membantu Rani saat bermain dan membuatnya tertawa. Tika merasa hatinya bergetar melihat interaksi mereka. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah wahana yang menarik perhatian Rani. Ibu, ayo kita naik biang lala, seru Rani dengan semangat. Tika merasa sedikit ragu, tetapi Ardi segera menyemangati mereka. Ayo, Tika. Ini akan menyenangkan, katanya, dan Tika tidak bisa menolak senyuman Ardi yang menawan. Mereka naik ke biang lala, dan saat berada di puncak, Tika merasakan angin sejuk menerpa wajahnya. Dia melihat pemandangan indah di sekelilingnya, dan saat itu, dia merasakan momen yang sangat berharga. Ardi duduk di sampingnya, dan mereka saling bertukar pandang. Tika merasa jantungnya berdegup kencang, dan dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Lihat, Tika. Kita bisa melihat seluruh festival dari sini, seru Rani, membuat Tika tersenyum. Ya, ini indah sekali, jawab Tika, tetapi matanya tidak bisa lepas dari Ardi. Dia merasakan ketegangan yang semakin dalam, dan saat Ardi menatapnya, dia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Setelah turun dari biang lala, mereka melanjutkan petualangan mereka di festival. Tika merasa semakin dekat dengan Ardi, dan dia mulai merasakan perasaan yang lebih dalam. Mereka berbagi tawa, cerita, dan momen-momen kecil yang membuat Tika merasa hidup kembali. Saat malam tiba, festival dipenuhi dengan cahaya lampu yang berkilauan. Tika dan Ardi berdiri di depan panggung, menonton pertunjukan musik. Rani sudah tertidur di pelukan Tika, dan Tika merasa nyaman dengan kehadiran Ardi di sampingnya. Terima kasih telah mengajak kami ke sini, Ardi. Ini adalah malam yang sangat menyenangkan, kata Tika, menatap Ardi dengan penuh rasa syukur. Ardi tersenyum, dan Tika merasakan hangatnya tatapan itu. Aku senang kamu dan Rani bisa datang. Aku ingin kalian tahu bahwa kalian berdua sangat berarti bagiku, jawab Ardi, membuat Tika merasa berdebar. Malam itu, saat mereka pulang, Tika merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Ardi semakin dalam, tetapi dia juga merasa takut untuk mengakui hal itu. Namun, satu hal yang pasti, momen-momen berharga yang mereka habiskan bersama telah mengubah hidupnya. Di tengah perjalanan pulang, Tika berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih terbuka terhadap perasaannya. Dia ingin memberi kesempatan pada cinta dan kebahagiaan yang mungkin datang dalam hidupnya. Mungkin, hanya mungkin, Ardi adalah orang yang tepat untuk membantunya menemukan kembali kebahagiaan yang hilang. Saat Tika menidurkan Rani malam itu, dia merasa penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan, Tika merasakan bahwa hidupnya mungkin akan segera berubah. Dia hanya perlu menemukan keberanian untuk melangkah maju dan membuka hatinya. Hari-hari setelah festival itu berlalu dengan cepat, dan Tika merasakan perubahannya. Hubungannya dengan Ardi semakin dekat, dan setiap pertemuan mereka membawa kebahagiaan baru. Namun, di balik semua itu, Tika masih merasakan keraguan yang mengganggu. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan penting. Apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi setelah semua yang telah dia lalui? Suatu sore, saat Tika dan Rani bermain di taman, Ardi datang menghampiri mereka. Hai, Tika. Hai, Rani.
Apa kalian sudah siap untuk petualangan baru? Tanyanya dengan semangat. Rani melompat kegirangan. Petualangan apa, Pak Ardi? Tanyanya dengan mata berbinar. Ardi tersenyum lebar. Aku berpikir untuk mengajak kalian berkunjung ke pantai akhir pekan ini. Kita bisa bermain pasir dan menikmati waktu bersama, jawabnya. Tika merasa terkejut. Pantai? Itu terdengar menyenangkan, tetapi dia juga merasa cemas. Aku tidak tahu, Ardi. Aku harus memikirkan banyak hal, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ardi mengangguk, tetapi Tika bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Tidak apa-apa, Tika. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ingin menghabiskan waktu bersamamu dan Rani. Jika kamu merasa siap, kita bisa pergi, katanya dengan lembut. Malam itu, saat Tika berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan tawaran Ardi. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk melanjutkan hidup dan ketakutan akan masa lalu. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, tetapi di sisi lain, dia merindukan kebahagiaan yang telah dia temukan bersama Ardi. Akhir pekan tiba, dan Tika masih merasa bingung. Rani sangat bersemangat untuk pergi ke pantai, dan Tika tidak ingin mengecewakan anaknya. Setelah berpikir panjang, dia akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan pada diri sendiri. Baiklah, kita akan pergi ke pantai, katanya pada Rani, yang langsung melompat kegirangan. Saat mereka tiba di pantai, Tika merasakan angin laut yang segar dan suara ombak yang menenangkan. Rani berlari ke arah pasir, sementara Tika melihat Ardi yang tersenyum lebar. Kamu datang. Aku senang sekali, serunya. Tika merasa hatinya bergetar melihat senyuman Ardi. Terima kasih sudah mengajak kami, Ardi. Ini sangat indah, jawabnya, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Mereka menghabiskan waktu bermain di pantai, membangun istana pasir, dan berlari-lari di tepi laut. Tika melihat Rani sangat bahagia, dan itu membuatnya merasa lebih baik. Ardi selalu berada di samping mereka, membantu Rani dan membuatnya tertawa. Tika merasa semakin dekat dengan Ardi, dan dia mulai merasakan perasaan yang lebih dalam. Setelah beberapa jam bermain, mereka duduk di tepi pantai, menikmati pemandangan matahari terbenam. Tika merasa tenang dan bahagia, tetapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang masih mengganggu. Ardi duduk di sampingnya, dan mereka saling bertukar pandang. Tika, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting, kata Ardi, suaranya serius. Tika merasa jantungnya berdegup kencang. Apa itu, Ardi? Tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Aku tahu kita sudah menghabiskan banyak waktu bersama, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama, ungkap Ardi, menatap Tika dengan penuh harapan. Tika terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ardi. Dia merasa bingung, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia juga merasakan ketertarikan yang sama. Aku merasakannya, Ardi. Tapi aku juga merasa takut. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, jawabnya, suaranya bergetar. Ardi mengangguk, memahami keraguan Tika. Aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu. Aku ingin membangun sesuatu yang indah bersama kamu dan Rani, katanya dengan tulus. Tika merasa terharu mendengar kata-kata Ardi. Dia tahu bahwa dia harus mengambil langkah berani. Aku ingin mencoba, Ardi. Aku ingin memberi kesempatan pada kita, ungkapnya, merasakan air mata menggenang di matanya. Ardi tersenyum lebar, dan Tika merasakan beban di hatinya mulai menghilang. Mereka saling berpegangan tangan, dan Tika merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Saat matahari terbenam, mereka berbagi momen yang penuh makna, merasakan harapan baru yang tumbuh di antara mereka. Setelah hari yang indah di pantai, Tika dan Ardi semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi tempat-tempat baru, berbagi cerita, dan saling mendukung satu sama lain. Tika merasa hidupnya semakin berwarna, dan dia mulai merasakan cinta yang tulus tumbuh di dalam hatinya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Tika juga menyadari bahwa dia harus berbicara dengan Rani tentang hubungan mereka. Dia tidak ingin anaknya merasa bingung atau terabaikan. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Tika memutuskan untuk berbicara. Rani, ibu ingin memberitahumu tentang seseorang yang sangat spesial dalam hidup ibu, kata Tika, berusaha menjaga nada suaranya tetap lembut. Rani menatapnya dengan penasaran. Siapa, ibu? Tanyanya.
Ibu bertemu dengan Pak Ardi, tetangga kita. Dia sangat baik dan suka bermain denganmu. Ibu ingin kamu tahu bahwa ibu dan Pak Ardi saling menyukai. Jelas Tika. Rani terlihat berpikir sejenak. Apakah itu berarti kita akan sering bermain dengan Pak Ardi? Tanyanya dengan semangat. Tika tersenyum. Ya, Rani. Kita akan sering bermain bersama. Tapi ibu juga ingin kamu tahu bahwa ibu akan selalu mencintaimu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Jawabnya, merasakan ketenangan dalam hatinya. Rani melompat kegirangan. Aku suka Pak Ardi. Dia seru. Serunya, membuat Tika merasa lega. Dengan dukungan Rani, Tika merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan hubungan dengan Ardi. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbagi impian dan harapan. Tika merasa bahwa dia akhirnya menemukan kebahagiaan yang telah lama hilang. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Ardi menggenggam tangan Tika. Tika, aku ingin kamu tahu bahwa aku berkomitmen untuk menjalin hubungan ini. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu dan Rani, katanya dengan tulus. Tika merasa terharu mendengar kata-kata Ardi. Aku juga ingin itu, Ardi. Aku ingin kita membangun sesuatu yang indah bersama, jawabnya, merasakan cinta yang tulus tumbuh di dalam hatinya. Malam itu, saat Tika menidurkan Rani, dia merasa penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan harapan, Tika merasakan bahwa hidupnya mungkin akan segera berubah. Dia hanya perlu menemukan keberanian untuk melangkah maju dan membuka hatinya. Dengan Ardi di sampingnya, Tika merasa bahwa dia tidak sendirian lagi. Dia telah menemukan seseorang yang bisa dia percayai dan cintai, dan dia tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dalam pelukan cinta yang baru ditemukan, Tika merasakan bahwa hidupnya telah berubah selamanya.